wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد kaum muslimin, kaum muslimat, al-mustami'ina wal mustami'at, al-musyahidina wal musyahidat, rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kita dipertemukan dalam kesehatan wal afiat, dalam kesehatan dan keimanan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini pula kita kembali bersua bersilaturahim melalui kajian keislaman kita, yang mudah-mudahan ini menjadi bagian kebaikan yang akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita melaksanakan ibadah siyam 1 bulan penuh dengan qiyam dan seluruh kebaikan-kebaikan yang telah disyariatkan dalam agama kita, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan menjadikan kebaikan di sisinya. Dan para ulama as-salaf, mereka memiliki semangat yang tinggi di dalam beramal, namun tidak hanya menjadi perhatian mereka pada amal tersebut, akan tetapi hal yang paling mereka khawatirkan adalah apakah amal mereka itu diterima ataukah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kanu asyaddu ihtimaman bil amal. Mereka sangat perhatian kepada amal-amal, sangat perhatian kepada kebaikan-kebaikan. Namun perhatian mereka tidak sampai pada banyaknya amal, tetapi kekhawatiran mereka juga ada pada apakah amal itu ditolak ataukah diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa nas'alullah tabaraka wa ta'ala ayataqabbala minna wa minkum salihal a'mal. Kaum muslimin, kaum muslimat, kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi tauladan bagi umat di dalam setiap kehidupan dan setiap ibadah kita kepadanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, alaikum ma tutiquna minal amal. Adalah kalian melakukan amal yang mampu kalian lakukan. Fa wallahi fa innallaha la yamal hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan memberikan balasan kebaikan kepada kita sampai kita bosan melakukan amal itu sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inna ahabbal a'mali ilallah, sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala, madama alaihi sahibuh, yang selalu dikerjakan, yang selalu dijaga oleh hamba tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam kebaikan, di dalam amal saleh, termasuk di dalam belajar ilmu agama. Kita telah mulai kebaikan-kebaikan ini, benih-benih kecintaan terhadap ilmu telah kita suburkan di bulan suci Ramadan. Maka mari kita lanjutkan sebagai bentuk kita orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meniti jalannya dengan dipandu oleh ilmu yang bersumberkan kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dipandu pula dengan pemahaman para salaful ummah.
Ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan ilmu yang bermanfaat insyaallah taala. Ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Pagi ini kita akan memulai kajian perdana kita setelah Ramadan, dan insyaallah pembahasan yang akan kita sampaikan adalah at-tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim. Islam sebagai agama yang lengkap dari segala sisi. Paling tidak mengandung 3 pokok ajaran di dalam Al-Quranul Karim. Aqidah, syariah, serta muamalah. Al-Quran sebagai kitab panduan yang Allah turunkan kepada kita, maka mengandung 3 unsur yang sangat komprehensif dan sangat relevan di setiap zaman dan masa. Di dalam masalah akidah atau dalam masalah tauhid, maka Al-Quran merupakan memiliki atau menempati kedudukan yang paling tertinggi. Karena Al-Quran merupakan kitab tauhid yang terbesar bagi umat Islam. Sebagaimana pula atau begitu pula dengan pembahasan akidah, dengan pembahasan muamalah dan pembahasan syariat. Maka Al-Quran merupakan kitab referensi utama yang terbesar di dalam pembahasan tersebut. Maka 3 unsur yang kita sebutkan tadi, akidah, muamalah, dan ahkam, maka itu semua termuat secara komprehensif, secara utuh, secara sempurna di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam berbagai kitab ulama kita dapatkan bahwa sesungguhnya pembahasan tauhid dibagi kepada 3 bagian. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, dan tauhid asma dan sifat. Nah, sebagai bentuk pembuktian bahwa Al-Quran merupakan kitab tauhid yang terbesar, maka ketiga unsur tersebut kita dapatkan di dalam surat pembuka dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-Fatihah, dan begitu juga dengan penutup Al-Quranul Karim di dalam surat An-Nas. Mari kita lihat kaum muslimin, kaum muslimat, di dalam surat Al-Fatihah kita dapatkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kata Rabbul Alamin menunjukkan tauhidur rububiyah. Bahwa di dalam surat Al-Fatihah terdapat tauhid ar-rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim menunjukkan tauhid asma dan sifat. Begitu pula Malik Yaumiddin. Kemudian pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini merupakan tauhid al-uluhiyah. Kita lihat bahwa Al-Quran merupakan kitab terbesar dalam pembahasan tauhid. Maka dalam surat pembuka dari Al-Quranul Karim kita dapatkan 3 tauhid yang disebutkan oleh para ulama kita. Mari kita lihat pada akhir surat dari Al-Quranul Karim, yaitu surat An-Nas. Maka kita lihat Qul a'udzu birabbin nas, menunjukkan tauhid rububiyah. Malikin nas, ini juga merupakan tauhid asma dan sifat, yang mana Allah Maha Raja. Ilahin nas menunjukkan tauhid al-uluhiyah. Maka begitulah Al-Quranul Karim hadir memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, mengokohkan jalan kita, menerangi kehidupan kita. Maka mari kita pelajari Al-Quranul Karim sebagai sumber utama tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Yang pertama, mari kita lihat bahwa tauhid merupakan sebab diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita akan lihat dulu kelebihan fadlut tauhid di dalam Al-Quranul Karim, keutamaan tauhid itu di dalam Al-Quranul Karim. Maka kita dapati yang pertama adalah tauhid merupakan sebab diciptakannya manusia, jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tauhid kepada Allah merupakan a'zamu amal,
Tauhid adalah amal yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa ashraf al-muhim, dan semulia-mulia keinginan dan cita-cita. Wa huwa sabab, dan dia merupakan sebab alladzi khalaqallahu azza wa jalla min ajlihi al-ins wal jin. Allah ciptakan jin dan manusia, kaum muslimin kaum muslimat, tujuan utamanya adalah untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla. Allah ciptakan jin dan manusia bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk perkara yang sia-sia. Tetapi Allah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwa Allah ciptakan jin dan manusia adalah untuk mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Mana dalilnya? Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Para ulama tafsir menyebutkan liya'budun ay liyuwahidun, agar kita semua mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, memurnikan penghambaan kita kepadanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimallahu ta'ala menyebutkan faja'a bil labzil umum wa ma'nahul khusus. Allah menyebutkan lafaznya umum, tetapi maksudnya adalah kekhususan dari lafaz tersebut. Apa dia? Wa ma khalaqtu ahlas sa'adati minal jinni wal insi illa liwahidun. Tidaklah aku ciptakan orang-orang yang bahagia dari golongan jin dan manusia adalah kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan tauhid di dalam Al-Quranul Karim adalah sebab diciptakan jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tuwaijri mengatakan dalam kitab Usuluddin Al-Islami, beliau membahas tentang apa yang Allah ciptakan dari alam ini. Ya, semuanya adalah mempersaksikan keesaan Allah. Allah menciptakan alam ini adalah bentuk persaksian bahwa Allah adalah zat yang patut kita sembah. Allah Ta'ala mengatakan, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Bagi Allah lah yang menciptakan, yang mengurus seluruh alam ini, baik yang di langit maupun yang di bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Allah yang mencipta, Allah yang mengurusnya. Maka tabarakallahu rabbul alamin. Inilah sebuah keyakinan yang harus tertanam kuat di dalam hati kita dan di hati anak-anak dan keluarga kita kaum muslimin, bahwa Allah adalah menciptakan kita untuk menyembah dan mentauhidkan dirinya. Maka tanamkan pada diri kita sekuat-kuatnya, pada istri kita, anak-anak kita. Jangan sampai mereka ini tidak tahu bahwa tujuan Allah ciptakan mereka adalah untuk menyembah Allah semata, tidak untuk yang lain. Allah ciptakan pula langit dan bumi. Allah ciptakan pula pergantian siang dan malam, dan seluruh jenis makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, serta ciptakan hewan-hewan yang kita lihat. Semua itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wahidun la syarikalah. Maka itu semua, kalau kita lihat secara kebesaran ciptaan Allah, maka tidak pantas bagi kita mensyirikkannya. Bahkan Allah telah menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim hal yang kita sebutkan tadi. Dzalikumullahu rabbukum, kata Allah. Itulah Allah Rabb kalian semuanya. Khaliqu kulli syai', yang telah menciptakan segala sesuatu. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah. Fa anna tu'fakun, dan apakah yang membuat kalian semuanya menyimpang dan melenceng dari Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat kita ini tidak tunduk dan patuh kepadanya? Dan seluruh jenis makhluk yang Allah ciptakan dengan
bentuk yang sempurna dengan penjagaan dan pengaturan yang Allah berikan kepadanya. Semua itu sekali lagi adalah menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Az-Zumar Allah katakan, Allahu khaliqu kulli syai', Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang telah menciptakan segala sesuatu dan Allah adalah sebaik-baik wakil bagi setiap segala sesuatu itu. Maka Allah adalah wakil kita, maka sandarkan segala harapan dan permohonan kita hanya kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, kalau kita lihat pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tauhid merupakan haknya Allah tabaraka wa taala. Tauhid merupakan haknya Allah, sebagaimana di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Muadz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, dan ini merupakan metode pendidikan Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabat. Tidak hanya memberikan keterangan secara langsung, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran atau hadisnya, namun di antara metode penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pertanyaan yang diajukan kepada para sahabat. Tidak sedikit hadis yang kita temukan seperti ini. Sebagai syahidnya adalah dalam hadis Muadz ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Muadz, tadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Muadz berkata, Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Ini merupakan adab seseorang ketika ditanya perkara agama dan kita tidak mumpuni di dalam hal tersebut, maka cukup kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam atau Allahu a'lam. Kita katakan Allah yang maha tahu. Maka ini tauladan dari para ulama kita tentang perkara ini, kaum muslimin. Ketika Imam Malik ditanya dengan puluhan pertanyaan, cukup dia menjawab beberapa saja dari sekian pertanyaan yang diajukan. Dia mengatakan Allahu a'lam. Padahal laki-laki itu datang dari tempat yang jauh sengaja untuk mengajukan ilmu pertanyaan kepada Imam Malik, karena keilmuan yang sangat terkenal di santero dunia ketika itu. Namun seorang ulama yang rabbani, akhlak yang luar biasa, memiliki iman dan takwa yang sangat tinggi dan tawadu yang luar biasa, maka dia mengatakan Allahu a'lam. Lihat betapa ketawaduan seorang alim memberikan contoh tauladan kepada kita. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Adapun hak Allah atas hambanya adalah di mana hamba-hamba tersebut menyembahnya dan tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Ini hak Allah, kaum muslimin. Penuhilah hak Allah tersebut. Apa hak Allah? Dengan cara memberikan ibadah kita kepadanya tanpa menduakan Allah dengan yang lainnya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah azza wa jalla. Adapun hak seorang hamba atas Allah, setelah kita menunaikan hak kita, hak Allah, kemudian tentu ada hak yang kita miliki pula atas Allah. Maka Nabi menjelaskan, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak kita, Allah tidak akan mengazab kita, tidak akan menghukum kita manakala kita tidak mensyirikkannya dengan satu apapun. Maka itu mari kita jaga hak Allah kalau kita ingin hak kita diberikan Allah kepada kita. Qala qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas? Wahai Rasulullah, bolehkah aku kabari manusia dengan kabar gembira ini? Qala la tubashshiruhum fayattakilu. Jangan kabari dulu manusia, jangan kabari dulu mereka. Nanti kalau kekuatan, kalau pemahaman agamanya belum mantap, nanti mereka dikhawatirkan akan bersandar kepada hal itu. Mereka akan mereka khawatir akan hal ini
Kalau seandainya dengan melakukan itu maka mereka cukup saja dengan perkara ini, maka kemudian Nabi SAW memberikan kepada Muaz untuk menunda menyampaikan hadis ini kepada kaum muslimin. Maka dapat kita ambil pelajaran dari hadis tersebut bahwa sesungguhnya merupakan tauhid adalah hak Allah Azza wa Jalla, ya, yang sangat agung, yang sangat mulia, yang patut kita berikan, yang patut kita tunaikan, yang patut kita segerakan, yang patut kita utamakan dalam kehidupan kita. Makanya mempelajari tauhid merupakan amalan yang sangat mulia, merupakan cita-cita yang sangat tinggi dan kemuliaan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Nah, tauhid ini tentu memiliki syarat-syarat. Dan para ulama telah menjelaskan, di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimallahu taala menjelaskan syarat tauhid tersebut. Yang pertama adalah la ilaha illallah. Adalah sebaik-baik kalam, sebaik-baik ucapan la ilaha illallah. Para ulama mengatakan wa huwa asluddin wa asasul millah. Dia merupakan dasar agama dan asasnya seluruh keyakinan dan agama yang dianut. Wa hiya allati bada'a biha ar-rusul alaihimus salatu wassalam aqwamahum. Dan itulah yang dimulai oleh para nabi dan rasul ketika mereka memulai dakwah, mengajak kaumnya untuk memurnikan agama dan akidah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus sebelum kamu seorang rasul kecuali kami berikan kepadanya wahyu dan disuruh bahwa tiada ilah yang patut disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid merupakan syarat tauhid adalah la ilaha illallah. Di sini dijelaskan oleh para ulama, itu ada la ilah sebuah kenafian, menafikan ilah. Ini yang pertama, la ilaha, kita nafikan apapun bentuknya penyembahan di dunia ini. Lalu kemudian isbat. Apa itu kita tetapkan? Siapa yang kita tetapkan adalah Allah yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya. La ilaha illallah. Maka para ulama mengatakan an-nafi wal isbat mesti ada di dalam penetapan tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati fid din, hafizakumullah. Dan tauhid yang menjadi keutamaan dan kelebihan di dalam Al-Quranul Karim disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah merupakan risalahnya para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Di samping dia merupakan sebab diciptakan jin dan manusia oleh Allah, tauhid adalah dakwanya, risalahnya para rasul alaihimus salatu wassalam. Sebagaimana yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya dan akan kita kuatkan pada pertemuan ini tentang dalil-dalil yang Allah sebutkan bahwa para nabi dan rasul mereka semuanya diutus Allah dalam rangka mengajak manusia beribadah kepadanya. Allah Ta'ala katakan di dalam ayatnya, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Tugasnya apa kaum muslimin, kaum muslimat? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Mengajak kaumnya agar menyembah Allah, agar mentauhidkan Allah dan menjauhkan yang namanya taghut. Sesembahan selain Allah itu disebut taghut. Sesembahan selain Allah disebut taghut kaum muslimin. Apa saja bentuknya, berupa manusia, makhluk mati, benda mati, patung, hewan, apapun jenisnya selain Allah, maka disebut dengan at-taghut. Dan ternyata tidak hanya kita diajak Allah oleh para nabi dan rasul untuk menyembah Allah, namun sikap yang betul adalah kita menjauhkan kesyirikan. Jadi jangan hanya kita sebagai muslim
beriman kepada Allah dan Rasul, kemudian kita salat, kita puasa bulan Ramadan, kita haji, kita bayar zakat, tetapi kita kesampingkan penyembahan, kita kesampingkan kesyirikan. Ini tidak benar. Maka Islam mengajak kepada memurnikan akidah kita kepada Allah, serta kita meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Di Muslim tidak hanya cukup dia menyembah Allah semata, beribadah kepada Allah semata, tetapi dia juga harus mampu meninggalkan segala bentuk kesyirikan sekecil apapun. Inilah ajakan dakwanya para rasul. Inilah risalahnya para nabi. Kita dapat fahami dari ayat yang kita baca tadi, bahwa setiap umat Allah utus seorang rasul. Tugasnya satu, mengajak manusia agar menyembah Allah. Setelah itu apa? Wajtanibut taghut. Dan kemudian tugas kedua mereka adalah mengajak manusia agar menjauhi yang namanya taghut. Itu penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi fitrah, ya, setiap orang yang diajak, maka ternyata memang ada dua jenis atau dua golongan manusia. Kata Allah, "Faminhum man hadallah." Ada yang diajak tersebut mendapatkan hidayah, diberikan petunjuk, kokoh di dalam tauhidnya, kokoh di dalam agamanya, memurnikan akidah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Ternyata ada pula orang-orang yang selalu berada pada kesesatan. Orang-orang yang tidak berpegang kepada akidah yang benar. Maka apa kata Allah pesannya kepada kita kaum muslimin? Fasiru fil ardi, hendaklah kalian lihat di muka bumi ini. Berjalanlah kalian di muka bumi ini. Perintah Allah kita untuk melihat keagungan yang terbentang, melihat bukit yang menjulang, melihat langit yang tinggi tanpa tiang, melihat lembah menjurang. Itu semua adalah kekuasaan dan kehebatan Allah. Fasiru fil ardi. Lihatlah tanda-tanda kebesaran Allah di muka bumi ini. Lihatlah kebesaran Allah tersebut. Fanzuru, kata Allah, kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan lihat pula lah akibat buruk bagi orang-orang yang mendustakan agama ini. Kita ini umat yang sudah hadir di akhir zaman. Telah berlalu umat-umat sebelum kita kaum muslimin, kaum muslimat. Bahkan ada yang Allah kekalkan hari ini sebagai bentuk tanda kebesaran Allah untuk kita. Berlalu umat-umat sebelum kita. Banyak sudah kejadian, banyak sudah peristiwa yang telah kita lihat dan bahkan kita dengar. Tapi itu jangan kita jadikan hanya peristiwa yang tidak bermakna dalam kehidupan kita. Ambillah hikmah di balik setiap peristiwa itu. Ini bukankah ini pesan Allah kepada kita? Makanya mukmin itu dia berjalan di muka bumi melihat akibat-akibat buruk terhadap orang-orang yang menentang Allah, dan itu adalah pelajaran mahal dari Allah untuk kita semuanya. Kaum muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah. Maka kalau kita lihat ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang risalah para nabi dan rasul, adalah ayat yang kita bacakan tadi, wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami utus sebelum kamu seorang rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami berikan wahyu kepadanya. Annahu la ilaha illa ana fa'budun, tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita bahas juga beberapa bentuk metode Al-Qur'anul Karim tentang bagaimana dakwah para nabi secara umum dan juga dakwah para nabi secara khusus. Mungkin baik pula untuk kita sampaikan sedikit untuk mengulang apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, seperti yang kita sebutkan contoh dalam dakwah kaum Hud kepada kaumnya, wa ila adin akhahum huda. Lihatlah ketika Allah mengutus Hud kepada kaum Hud, wa ila adin akhahum huda. Lihatlah ya bagaimana Allah mengutus Allah Nabi Hud ya kepada kaumnya, qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Ungkapan dia kepada kaumnya adalah seruan menyembah Allah Azza wa Jalla,
wa tidak ilah selainnya, dan tidaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah banyak ayat juga kita bahas tentang ini, bagaimana dakwah secara rinci para nabi dan rasul. Mereka ini mendakwakan tauhid, mengajak beriman kepada Allah, serta memalingkan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah, di antaranya kesyirikan. Seperti Ibrahim juga mengatakan, wa Ibrahim idh qala liqaumih, ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, ya, wa'budullaha wattaquh, sembahlah Allah dan tauhidkanlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui apa yang diseru tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Itu yang kedua. Dia keutamaan tauhid adalah risalahnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang ketiga, tauhid merupakan asas dinil Islam. Tauhid merupakan dasar dari agama Islam ini. Agama ini sebuah bangunan yang kokoh, yang tinggi menjulang. Maka dasarnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ad-din alladhi syara'a Allahu al-azizul hakim li'ibadihi. Dia adalah agama yang telah Allah syariatkan bagi hamba-hambanya. Makanya kita dapatkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ. Yang mencari selain Islam sebagai agama, yang menganut selain Islam sebagai agama, maka jaminan Allah, فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ, Allah tidak akan terima, Allah tidak akan sambut keyakinan itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka asas daripada agama kita adalah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan asasnya sekali lagi adalah agama yang mulia ini adalah keyakinan bahwa Allah adalah yang Maha Esa. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Kalau kita lihat pula sumber Islam yang kedua adalah hadis Nabi SAW, maka kita dapatkan dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khams, Islam dibangun di atas dasar 5. Ya. Ala ay wahidallah, yang mentauhidkan Allah, wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa siyami Ramadan, dan kita berpuasa di bulan Ramadan, wal haji. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis disebutkan betapa tauhid merupakan adalah tiangnya agama Islam, dan di dalam ayat Al-Quran pun disebutkan betapa tauhid merupakan tiang dan dasarnya agama Islam yang mulia ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, hafizakumullah. Dan di antara keutamaan tauhid di dalam Al-Quranul Karim disebutkan juga adalah sebab diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini menjadi syarat diterimanya amal oleh Allah Tabaraka wa taala. Inna tauhida syartun liqabulil amalis salih. Tauhid sesungguhnya merupakan syarat akan diterimanya amal kita oleh Allah Azza wa Jalla. Wal amalu la yusbiha salihan wala maqbulan idza kana munafiyan lit-tauhid wa syurutil wafa'u bih. Sesungguhnya amal tidak akan pernah baik. Amal walaupun baik dalam pandangan kita, yang kita lakukan ini baik, tetapi dia tidak akan diterima Allah dan tidak akan baik di sisi Allah kalau yang kita lakukan itu bertentangan dengan tauhid dan bertentangan dengan syarat-syarat yang menjadi konsekuensi terhadap tauhid itu. Apa dalilnya? Al-Quran telah memaparkan sebagai bentuk bahwa tauhid merupakan syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, namun aku diberikan wahyu oleh Allah. Annama ilahukum ilahu wahid.
Nama adalah adatul hasar. Ilahukum, sesungguhnya hanya Allah adalah ilah yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, dan barang siapa yang ingin berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan salihan, maka syarat utamanya adalah beramal. Amalnya syaratnya saleh. Wala yusyrik biibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Di dalam ketaatan beribadah kepada Allah, maka harus ada di dalam kehidupan kita usaha untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan akan menafikan tauhid, dan itu akan berujung kepada tertolaknya amal. Kalau kita ingin kaum muslimin, kaum muslimat, amal kita ini menjadi utuh di sisi Allah, mendapatkan ganjaran di sisinya, akan dijadikan sebagai kebaikan di sisinya, maka syaratnya adalah harus menjauhi yang namanya kesyirikan. Harus meninggalkan kesyirikan. Meninggalkan segala bentuk kesyirikan-kesyirikan di dalam kehidupan kita. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, di antara keutamaan tauhid itu adalah sebab diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah juga jelaskan di dalam banyak ayat bahwa ternyata orang-orang yang terperdaya di dunia ini, orang-orang yang tertipu, yang semangat beribadah kepada Allah, namun mereka tidak membersihkan tauhid. Apa kata Allah di hari kiamat kelak? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Kami tunjukkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Kami hadirkan kepada mereka di hari kiamat kelak. Faj'alnahu haba'an mansura. Allah jadikan semua amal itu berterbangan. Tidak ada artinya di sisi Allah. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah. Tidak ada gunanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena Anda di saat beribadah kepada Allah, Anda mensyirikkannya. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka ani syiriki. Saya tak butuh dengan kesyirikan kalian. Dan barang siapa yang mensyirikkan aku, kata Allah, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Oleh itu kaum muslimin, tugas utama kita sebagai orang tua di dalam mendidik dan mengawal anak-anak kita, maka yakinkan perjuangan kita itu yang utamakan adalah menanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Mengajari tauhid kepada mereka. Para pendidik, para guru, di pundak antum ada tanggung jawab mulia membimbing mereka, anak murid-murid kita, kepada pemurnian akidah kita, mengenalkan mereka kepada Allah, dan mengajak mereka untuk meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat yang kita bacakan tadi, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin, ya, faj'alnahu haba'an mansura. Kapan ini? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan hadza yaumul qiyamah. Dan ini akan terjadi di hari kiamat kelak. Hina yuhasibullahu ta'ala al-ibad ala ma 'amiluhu min khairin wa syarr. Ketika Allah menghitung segala amal hamba, baik amal berupa kebaikan maupun keburukan yang telah dilakukan di dunia ini. Fa akhbarallahu subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah mengabarinya, annahu la yatahassal li haula'il musyrikina min al-a'mal. Orang-orang musyriki itu tidak mendapatkan nilai sedikit pun dari amal mereka. Allati dhannu annaha manjat, yang mereka mengira bahwa amal itu menyelamatkan mereka. Ya Allah, tertipu mereka, terpedaya. Orang-orang musyrik itu terpedaya bahwa mereka mengira amal itu akan menyelamatkan mereka dari azab Allah. Wadzalika li'annaha faqidat asy-syart asy-syar'i, karena telah hilangnya syarat syar'i. Itu ya. Syarat syar'i itu apa tadi? Al-ikhlas fiha, ya, syarat keikhlasan di dalam beramal, wal mutaba'ah li syar'illahi tabaraka wa ta'ala. Itu apa yang telah dicontohkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa kullu amalin la yakunu khalisan wa 'ala syari'atil mughdiyah fa huwa batil. Fa amalul kufar la takhlu min wahidin min hadaini. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat, setiap amal
tidak menjadi baik dan tidak akan diridai Allah Azza wa Jalla manakala tidak dipenuhi dua syarat yang telah kita sampaikan tadi. Ikhlaskan diri kita kepada Allah di dalam beramal. Tentunya mengikhlaskan ini tanpa ada unsur. Dan yang kedua, mutaba'at an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah mengikut apa yang telah dicontohkan Nabi kita alaihi salatu wasallam. Maka kata Imam Ibnu Katsir, amal orang-orang kafir tidak terlepas salah satu dari dua ini. Bahkan mungkin berkumpul kedua-duanya. Fatakunu ab'ad minal qabuli hina idzin, maka tentu amal mereka tidak akan diterima Allah Azza wa Jalla. Tidak mengikut Nabi dan tidak pula ada keikhlasan di dalam beramal tersebut. Maka apa kata Allah? Allah jadikan amalan orang-orang kafir, orang musyrik, kami akan jadikan dia sebagai debu yang berterbangan. Ya Allah campakkan, Allah abaikan amal-amal tersebut. Maka itu jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dijadikan Allah diabaikan amal-amal soleh kita ini. Bahkan orang-orang kafir Allah jelaskan walladzina kafaru a'maluhum. Adapun orang-orang kafir itu amal mereka kata Allah kasarabim biqi'atin yahsabuhu dzam'an, adalah seperti fata morgana yang mereka kira itu adalah air. Yang mereka kira itu adalah air yang sedang mengumpul. Yahsabuhu dzam'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika mereka berjalan menuju air tersebut, ternyata tidak mendapatkan apa-apa di sana. Wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dan tentunya mereka berharap di sisi Allah balasan, namun Allah tidak memberikan apa-apa kepada mereka dan Allah sangat cepat hisabnya. Dan ini merupakan sebuah permisalan, kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, wa hadhani mathalani darabahumullah ta'ala ala amal kufar. Dua permisalan ini Allah jadikan sebagai bentuk contoh amal-amal orang kafir di dalam batilnya amal mereka dan hilangnya amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat, mari kita pahami bahwa tauhid merupakan syarat, menjadi syarat utama diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal kita berguguran dikarenakan perbuatan kesyirikan yang selalu dilakukan dalam kehidupan ini. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Ya Rasulullah, Ibnu Jud'ana kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imut miskin. Fa hal dzaka nafi'uhu?" Ibnu Jud'an itu di zaman jahiliyah adalah orang yang sangat suka silaturahim, kata Aisyah kepada Rasulullah bertanya, dan suka memberikan makan kepada orang miskin. Apakah ada manfaat bagi dia nanti? Ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik hari ini kita dapatkan juga betapa mereka sangat dermawan di dalam memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekelilingnya. Rasa hati itu terpanggil. Dia ingin menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Namun berangkatnya mereka, bersemangatnya mereka membantu orang-orang di sekitar bukan karena iman kepada Allah, bukan karena tauhid, tetapi hati yang baik, rasa ingin membantu secara manusiawi. Tapi apakah itu bermanfaat bagi dia di hari kiamat di sisi Allah? Maka Nabi mengatakan, qala la yanfa'uhu. Sama sekali tidak ada manfaatnya. Innahu lam yakul yawman rabbi ufilli khati'ati yawmaddin. Dia belum pernah mengatakan satu hari pun, Rabbi ufirli, wahai Rabbku ampunkanlah dosa-dosaku. Ampunkanlah segala kesalahanku pada hari pembalasan. Ini menunjukkan tauhid, betapa ketika orang-orang yang beriman kepada Allah, maka dia memohon ampun kepada Allah dalam setiap keadaan agar Allah ampunkan dosa dan khilafnya. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Di antara keutamaan tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan bahwa tauhid merupakan sebab masuknya kita ke dalam surga.
dan sebab terhindarnya kita dari api neraka. Allahu Akbar. Wa tauhid merupakan kata kunci, menjadi kunci utama kita akan masuk surga Allah, dan menjadi sebab utama pula kita dijauhkan dari neraka Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quranul Karim kita dapatkan dalil-dalil, bahkan sunnah Nabi SAW juga banyak menyebutkan tentang keutamaan tauhid menjadi sebab kita kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan kita dari neraka Allah Azza wa Jalla. Bahkan di dalam Al-Quran kita dapatkan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampunkan dosa selain dosa syirik. Dan Allah tidak mengampunkan dosa kesyirikan dan akan mengampunkan selain dosa syirik. Liman yasha, bagi orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azim. Yang mensyirikkan Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah juga katakan, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah, yang mensyirikkan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida, telah sesat dengan sesat yang jauh sekali, sangat jauh kesesatannya. Di kesyirikan itu adalah dosa besar di sisi Allah, dan kesyirikan itu merupakan kesesatan yang sangat nyata dan sangat jauh dari kebenaran. Maka itu, mari kita pelajari tauhid agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah. Dan andai ada di antara kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka Allah, maka Allah akan angkat dan Allah akan masukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah. Kalau kita lihat pembahasan keutamaan tauhid di dalam Al-Qur'anul Karim dan ditambah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan banyak menemukan betapa hadis-hadis itu mengokohkan apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Seperti sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman mengatakan dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam, wahai anak manusia, wahai anak Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama memohon kepadaku, selama berharap kepadaku, aku ampunkan dosa-dosamu. Aku tidak peduli kata Allah. Aku tidak peduli apa yang telah engkau lakukan. Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama. Wahai anak Adam, andai dosa-dosamu sampai setinggi langit, sumastaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepada aku, ghafartu laka wala ubali, aku ampunkan dosa-dosamu, aku tidak peduli dengan apa yang telah kau lakukan. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, andai engkau datang di hari kiamat nanti dengan dosa sepenuh bumi ini, thumma laqitani, ini syaratnya kaum muslimin, engkau jumpa kepadaku, la tusyrik bi syai'a, engkau tidak mensyirikkan aku dengan satu apapun, la ataituka bi qirabiha maghfiratan, sungguh aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Syarat utamanya apa kaum muslimin, kaum muslimat? Adalah tauhid yang benar, mengesahkan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Kemudian hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim, man mata yusyriku billahi syai'a dakhala an-nar, yang meninggal dalam keadaan mensyirikkan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun, ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, maka dia berkata, wahai Rasulullah,
mal mujibatan, apakah dua hal yang mewajibkan? Faqala man mata la yusyrik billahi syai'a dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan tidak mensyirikkan Allah, maka dia akan wajib masuk surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'a, yang meninggal dunia kemudian dia dalam keadaan mensyirikkan Allah, dakhalan nar, maka dia wajib untuk masuk neraka Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari segala bentuk kesyirikan dan segala bentuk kezaliman yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa memahami keutamaan tauhid yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang sudah menyimak dari awal. Untuk selanjutnya seperti biasa di waktu yang tersisa, silakan teman-teman yang ingin bertanya di telepon 0812-7335-5531 melalui telepon ataupun pesan singkat di nomor yang sama. Sambil kita menunggu telepon, untuk waktu yang tersisa kita coba jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, jika Allah tidak diuntungkan dalam ibadah kita, apa sebenarnya fungsi atau guna kita menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam, akhi fillah, tujuan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla adalah untuk memurnikannya, untuk taat kepadanya. Karena kita harus paham terlebih dahulu, Allah adalah Khalik dan kita adalah makhluk. Dan makhluk mestilah tunduk kepada Khalik. Maka Allah Azza wa Jalla dengan segala kebesarannya, dengan segala keagungannya, dia tidak butuh dan tidak akan menambah kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan kita. Bahkan Anda ketika tidak mentaatinya pun, Allah tidak akan pernah hina dan tidak akan berkurang kerajaannya. Dan sesungguhnya kaum muslimin, kaum muslimat yang membutuhkan ketaatan itu adalah kita. Dan unsur yang terpenting dalam diri manusia itu adalah mengakui kesalahannya dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hajat kita kepada Allah sangat besar dan kebutuhan kita sangat tinggi, dan apa yang kita inginkan di dunia baik di akhirat kelak, sungguh itu adalah bergantung kepada ketulusan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kita yang membutuhkan kebaikan itu, bukan Allah yang membutuhkan. Kita yang memerlukan amal soleh itu, Allah tidak memerlukan itu, karena Allah sudah sempurna. Allah maha segala-galanya. Maka sadarilah bahwa kitalah yang membutuhkan. Dan tidak jarang kita dapatkan bahwa kebaikan itu akan kembali kepada kita. Manfaatnya baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Allah katakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan solusi terhadap permasalahannya. Bukankah hidup ini banyak masalah? Bukankah kita banyak rintangan yang kita dapatkan? Banyak cobaan yang dihadapi? Dan ketika kita sadari itu semua, akhi fillah, ini menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Solusinya Anda harus bertakwa kepada Allah, dan Anda harus yakin bahwa Allah tidak butuh dengan ketakwaan Anda, tetapi kitalah yang membutuhkannya sebagai hamba yang lemah di sisi Allah. Wallahu ta'ala al-bisawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda mau bertanya di luar tema, Ustaz. Apa yang harus Anda lakukan terhadap anak dan menantu? Anak saya menikah baru 1 bulan, tetapi orang tua si perempuan mengambil kembali anaknya. Jadi sampai sekarang anak saya sudah berpisah sejak menikah hampir 2 tahun lalu. Siapa yang wajib menceraikan, anak saya atau biar si perempuan yang mengurusnya? Sebab mereka yang menyalahi. Mohon nasihatnya, Ustaz. Syukran. Afwan,
anak dia laki-laki, menikah sudah 2 tahun. Kemudian anak perempuannya diambil oleh mertuanya. Diambil, artinya dibawa pulang lagi. Apa yang harus anda lakukan? Taib, akhi fillah, barakallahu fikum. Tentu dalam perkara ini harus jelas dulu. Sebab kenapa ini terjadi semuanya. Di dalam kehidupan rumah tangga, ada hak dan ada kewajiban. Ada tanggung jawab yang mesti ditunaikan, dan ada pula yang diterima di dalam kehidupan rumah tangga. Baik itu dari pasangan suami maupun dari istri itu sendiri. Maka masing-masing menjalankan tugasnya dan masing-masing berfungsi sesuai dengan amanah yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau laki-laki dia merupakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki merupakan kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai tiang yang kokoh, sebagai sumber kehidupan, sebagai orang pendidik di dalam rumah tangga. Ini fungsinya suami. Jalankan fungsi yang telah Allah sebutkan pada makna ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka kemudian di dalam ayat juga Allah sebutkan tentang wanita, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah. Maka wanita yang baik, maka dia juga harus tercermin pada dirinya qanitat, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suaminya di tatkala suaminya berada di rumah. Kemudian taat kepada suami ketika suami tidak hadir bersamanya di rumah. Dan yang kelima adalah menjaga harta suami. Apabila masing-masing dari tugas ini berjalan dengan baik dan maksimal, maka ini merupakan kebaikan yang Allah berikan di rumah tangga tersebut. Namun apabila qawam di rumah itu tidaklah tegak secara baik, berfungsi sebagaimana yang seharusnya, maka disinilah titik awal terjadinya permasalahan. Bisa jadi masalahnya bersumber kepada suami, dan bisa jadi sumber utamanya adalah seorang istri. Nah, yang perlu kita ingat dalam permasalahan rumah tangga adalah ketika permasalahan itu hadir, Allah pun sudah menyebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, ketika mulai bergoncang kehidupan rumah tangga itu, maka nahkoda di sini sebagai suami Allah telah berikan sebuah solusi. Ya, sebuah solusi yang pertama adalah fa'idhuhum. Berikan nasihat istri itu. Sebagai pendidik maka berikan nasihat. Sebagai kepala rumah tangga sampaikan ajaran agama kepadanya, nasihati dia baik-baik. Kemudian setelah diberikan nasihat, maka kalau ini tidak berfungsi, maka Allah memberikan wahjuruhum fil madaji. Pisahkan ranjang. Artinya sebagai bentuk hukuman kepadanya. Kita tidak ridho dengan perbuatan itu. Agar dia mengerti. Kalau dia tidak mengerti pula dengan perkara ini, maka kemudian kata Allah, wadribuhun. Berikanlah pukulan yang mendidik kepadanya sebagai bentuk peringatan. Pukulan kasih sayang. Bukan pukulan yang mematahkan, mematikan. Atau membuat dia cacat. Karena syariat datang untuk memberikan maslahat, bukan untuk mendatangkan mafsadah. Maka pahami dengan baik. Lakukan itu semua. Andai ini tiga ini tidak lagi berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka Allah memberikan solusi yang terakhir, yaitu fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini perkara yang sangat pelik terjadi. Sulit sekali kalau sudah memuncak, tidak ada lagi solusi di antara mereka berdua, maka Allah sudah berikan solusi kepada kita, akhi, yaitu utuslah satu orang hakim dari keluarga laki-laki yang hakim dalam makna kita adalah yang tentu yang bijak, berilmu, yang bisa memberikan solusi. Dan begitu juga dari pihak laki-laki, satu orang hakam. Bahasa ayatnya itu hakam. Satu orang yang bijak dari dari pihak laki-laki, dan satu orang yang bijak dari pihak perempuan. Lalu mereka berunding. Allah jamin, iyurida islah. Jika mereka ini mencari kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan di situ. Yang terjadi selama ini adalah yang berkumpul bukan orang-orang yang bijak, tetapi adalah duduk dua keluarga besar
Masing-masing akan memberikan pendapatnya dan bahkan masing-masing akan menunjukkan kehebatan keluarga ini. Maka tidak ada ujung dari masalah ini semua. Tidak ada solusi. Maka ikutilah saran pelajaran yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Utus satu hakam dan utus satu hakam dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Adapun wanita ditarik ini tanpa ada unsur pembicaraan, maka ini tentu perlu dicari, ditelusuri, dicari berita yang lebih lengkap, dan saya tidak akan memberikan hukum, tetapi saya sampaikan, carilah ujung masalahnya. Kalau bahasa kitanya, benang merahnya apa, kenapa sampai mertua dari anak kita menarik anak perempuan. Tentu ada masalah-masalah yang mesti dicarikan solusinya. Maka lakukanlah langkah-langkah tadi sebagaimana Allah sudah sebutkan di dalam surah An-Nisa. Insyaallah setiap masalah akan kita temukan solusinya sebagaimana janji Allah kepada kita. Maka itu sekali lagi saya menyampaikan, mari di dalam membina rumah tangga ini kita membekali diri, kita mempelajari agama yang baik sehingga kebaikan itu kita rasakan dalam rumah tangga dan terjauh dari perbuatan yang tidak kita inginkan dalam perjalanan rumah tangga tersebut. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bisa dimudahkan untuk semua urusan di rumah tangganya. Kita ke pertanyaan lagi, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali di sekitar kita orang yang meninggal dalam keadaan memakai jimat ataupun susuk. Sampai-sampai dalam sakaratul maut susuknya baru dicabut, baru meninggal. Gimana dengan orang yang demikian, Ustaz? Bukankah itu termasuk syirik? Apakah mereka meninggal juga dalam keadaan syirik? Dan kenapa masih banyak kaum muslimin yang melakukan hal demikian? Terima kasih atas pertanyaannya. Betul sekali bahwa di dalam kehidupan masyarakat masih banyak hal-hal yang menyimpang yang mereka lakukan. Di antaranya yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Bagaimana kita menyikapi jika kita temukan orang-orang yang meninggal dalam keadaan seperti ini? Yang pertama, kita harus yakin bahwa sesungguhnya kita sendiri harus yakin bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang menyimpang. Yang kedua, jika kita temukan orang-orang dalam keadaan tersebut meninggal dunia, maka kita tentunya berharap kepada Allah Azza wa Jalla, hujjah telah sampai kepadanya. Bisa jadi orang-orang yang melakukan hal itu karena kejahilan mereka, karena kebodohan mereka dalam perkara agama ini. Mereka tidak belajar. Mereka tidak tahu itu merupakan perkara yang sangat dibenci Allah. Mereka tidak faham itu adalah akan menggugurkan kebaikan-kebaikan. Maka itu tugas utama kita, ikhwani wa akhwati fiddin, adalah menyelamatkan diri dan keluarga kita dan orang-orang yang terdekat dengan kita, serta orang-orang yang menjadi karib kerabat kita. Sampaikan kebenaran ini kepada mereka. Sampaikan yang hak ini kepada mereka agar mereka faham betapa besarnya keburukan yang ditimbulkan oleh perbuatan syirik itu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka ini tugas kita utama, sampaikan kebenaran ini kepada orang yang bisa kita dakwahi. Nah, kita berharap ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik di dalam menyampaikan itu. Nah, jika kita menemukan orang-orang seperti ini, maka kita harus lihat apakah dia termasuk orang-orang yang melakukan karena kebodohan atau kejahilan, ataukah dia memang mengetahui hukumnya lalu kemudian dia tidak mengamalkan. Nah, tentu perkara-perkara seperti ini harus berdasarkan data-data dan harus kita tahu sampai sejauh mana pengetahuan orang tersebut. Nah, kita sebagai saudara, selama dia muslim, bersyahadat, meyakini salat adalah wajib, puasa adalah wajib, menjalankan rukun Islam, menjalankan rukun iman, dan ada kesalahan-kesalahan di dalam amaliyah mereka, maka
ini tentu al-amru ilallahi azza wa jalla, dan kita tetap bermohon kepada Allah azza wa jalla, ya semoga Allah azza wa jalla memaafkan segala kesalahan-kesalahan kalau dia lakukan itu atas kejahilan. Tapi kalau seandainya melakukan itu karena meyakini itu adalah perkara yang tidak ada masalah, maka al-amru ilallahi tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Satu pertanyaan terakhir Ustaz sepertinya sebelum kita berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menonton film-film horor? Apakah ini juga termasuk syirik Ustaz? Jazakallahu khairan. Taib akhi fillah, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara bentuk baiknya Islam seseorang meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Baiknya Islam seseorang adalah ketika dia mampu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Apa manfaat yang bisa kita ambil dari film horor? Apa manfaat yang bisa kita dapatkan dari film-film tersebut? Tentu ini perkara-perkara yang tidak berguna, hal-hal yang sia-sia. Maka sebaiknya bagi mukmin meninggalkan perkara-perkara tersebut. Dan masih banyak yang bermanfaat yang masih bisa kita lakukan, seperti tilawatul Quran, duduk di majelis ilmu, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafaqquh fid din secara umum dan lain sebagainya. Maka inilah pentingnya ilmu, wahai saudaraku. Karena ilmu akan menerangi jalan. Ilmu akan menyelamatkan kita. Ilmu akan menjaga kita. Ilmu akan membimbing kita. Maka film-film horor, film-film yang apapun sejenisnya, maka lebih baik kita tinggalkan dalam kehidupan kita agar usia ini bermanfaat dan agar sisa daripada umur kita menjadi usia yang berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya, dan itu juga akhir dari kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan kita kaji kali ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak untuk sama salah keterangan bicara, jazakumullah khairan untuk teman yang sudah bertanya melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp 581273335531, dan yang sudah menyaksikan lewat live streaming di laman Facebook Radio Rawani 91,1 FM dan juga di akun pribadi Ustaz dan Kampak Mengaji. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.